Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Di video kali ini kita akan belajar muatan PJOK Bahasa Indonesia dan IPA. Video sebelumnya kalian sudah menonton tentang salah satu permainan tradisional. Permainan engklek merupakan permainan yang dimainkan oleh 2-5 orang dengan peralatan kacuk atau pecahan genting, kapur, tepung untuk garis batas. Cara bermain kalian bisa simak di video ini ya. Keterampilan lokomotor untuk bermain engklek ada 3 macam. Mari kita ingat keterampilan lokomotor. Keterampilan lokomotor adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Yang pertama dalam permainan engklek adalah berjalan, berlari, serta melompat. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Yaitu keterampilan lokomotor yang diperlukan dalam permainan engklek adalah keterampilan berjalan, keterampilan berlari, dan keterampilan melompat. 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Tentu saja, karena saya dapat melakukan keterampilan lokomotor dengan baik. Karena saya sudah belajar teori dan praktik dasar gerak lokomotor pada pembelajaran sebelumnya. Ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada teman-temanmu. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Apa yang berhasil kamu capai? Apa manfaat permainan engklek bagimu? Jawabannya adalah 1. Kesulitan yang saya alami ketika bermain engklek adalah saat melempar kacuk, harus pas di dalam kotak-kotak permainan. Yang kedua, tentu saja saya berhasil memenangkan permainan engklek ini karena saya terus berlatih keterampilan lokomotor dengan baik. 3. Manfaat permainan engklek bagi saya yaitu mengasah kemampuan fisik, mengasah kemampuan bersosialisasi, dan kebersamaan dalam satu regu, mengajarkan disiplin dan taat aturan, mengembangkan kecerdasan berhitung, dan dapat menjadikan para pemainnya menjadi lebih kreatif. Yuk kita cari salah satu permainan dari daerah lain, yaitu Fahombo Batu. Fahombo atau lompat batu berasal dari Nias. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Wow, sungguh tinggi ya Fahombo Batu itu. Next, video selanjutnya. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Setelah kalian membaca teks tersebut, mari kita simak gagasan pokok dan gagasan penjelas. Paragraf ke-1. Gagasan pokoknya adalah tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Gagasan penjelasannya adalah suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Paragraf kedua. Gagasan pokok, tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki terutama pemuda. Gagasan penjelas, mereka harus melompat batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya.
orang yang melakukan tradisi ini dianggap hebat. Itu tentu jelas baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Kita lanjut, coba perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Mari kita ingat pengertian dari bunyi. Bunyi merupakan gelombang mekanik yang memerlukan medium dalam perambatannya seperti zat padat, zat cair, dan zat gas. Karena bunyi merupakan gelombang mekanik, maka akan mengalami pemantulan dan penyerapan. Bunyi dapat dipantul dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi yang dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Penyerapan bunyi juga bisa terjadi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak, seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul ada 2. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, seperti tadi di kamar mandi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara terdengar tidak jelas. Yang kedua adalah gema. Gema dapat terjadi karena dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi, seperti tadi di gambar lapangan. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua.